Halo semuanya, selamat datang di podcast Bukan Saran Keuangan, podcast tempat kita membahas hal-hal berat dengan otak yang setengah tidur. Hari ini kita akan membahas satu topik yang panas, kadang dingin, kadang hujan tiba-tiba, padahal jemuran baru dikeluarin. Ya, kita akan bicara tentang manipulasi cuaca oleh konspirasi global. Apakah hujan itu benar-benar kehendak alam, atau jangan-jangan ada rapat rahasia di suatu bunker yang isinya orang-orang berdasi berkata, oke, besok Jakarta hujan, jam 4 sore, dan macet. Mari kita mulai. Pegang payung dan pikiran terbuka. Teori manipulasi cuaca ini sebenarnya bukan hal baru. Sejak manusia sadar bahwa cuaca bisa mempengaruhi segalanya, panen, perang, ekonomi, mood mantan, muncullah pertanyaan klasik. Kalau cuaca sepenting ini, masa ia dibiarkan alami? Dari sinilah muncul teori bahwa ada kekuatan global, entah pemerintah, elit dunia, organisasi misterius, atau mungkin admin grup WhatsApp internasional yang bisa mengatur hujan, badai, bahkan salju. Buktinya apa? Biasanya dimulai dengan kalimat, aneh nggak sih? Dan di teori konspirasi, kata aneh itu sudah cukup sebagai bukti awal. Misalnya, aneh nggak sih hujannya baru turun pas aku mau berangkat? Atau aneh ya, daerah lain kering, tapi di sini aja yang banjir. Klaim-klaim seperti inilah yang menjadi fondasi dari narasi besar bahwa ada seseorang atau sesuatu yang sedang menarik tuas cuaca di belakang layar. Pendukung teori ini sering menyebut beberapa alat rahasia. Yang paling terkenal tentu saja HA, sebuah fasilitas penelitian yang menurut teori konspirasi bisa melakukan banyak hal, seperti mengendalikan cuaca, mengontrol pikiran manusia, menyebabkan gempa bumi, dan mungkin juga jadi alasan kenapa wifi di rumah kamu sering lemot. Padahal, kalau kamu coba cari penjelasan ilmiahnya, isinya itu rumit, membosankan, dan sama sekali tidak cocok untuk jadi film thriller. Teknologi lain yang sering disebut adalah cloud seeding atau penyemayan awan. Nah, yang ini nyata, teknologi ini memang dipakai di beberapa negara untuk memicu hujan dengan menyebarkan zat tertentu ke awan. Tapi di titik inilah sering terjadi lompatan logika yang luar biasa. Kalau bisa memicu hujan, berarti bisa juga dong bikin badai global yang dahsyat. Tunggu dulu, itu sama saja seperti bilang kalau aku bisa masak mie instan di dapur, berarti aku sudah siap buka restoran Michelin bintang 3. Tenang dulu kawan, kemampuan memodifikasi cuaca secara lokal dan terbatas itu sangat jauh berbeda dari kemampuan mengendalikan sistem iklim global yang super kompleks. Lucunya, teori manipulasi cuaca ini sering terasa sangat personal. Coba deh, kamu ingat-ingat hujan deras pas lagi ada acara nikahan outdoor, banjir pas lagi tanggal tua, dan dompet menipis, atau panas ekstrem pas AC di kamar lagi rusak. Lalu kita langsung berpikir, wah, ini pasti bukan kebetulan. Sioliala, ada yang sengaja menargetkan kita. Padahal bisa jadi alam semesta mungkin cuma berkata, maaf, timing gua jelek. Tapi teori konspirasi memberi kita sebuah kenyamanan bahwa ada yang mengendalikan semua kekacauan ini. Karena jujur saja, bagi sebagian orang lebih menenangkan membayangkan ada seorang penjahat global yang jadi dalangnya daripada menerima fakta bahwa dunia ini kadang memang random, kacau, dan gak peduli sama sekali sama rencana kita. Kenapa sih teori ini begitu menarik? Ada beberapa alasan. Pertama, cuaca itu sendiri masih penuh misteri bagi kita. Kedua, dampaknya sangat nyata dan langsung kita rasakan setiap hari. Ketiga, penjelasan ilmiah tentang cuaca seringkali terlalu rumit dan penuh istilah sulit. Di sisi lain, teori konspirasi menawarkan sesuatu yang jauh lebih seru. Teori konspirasi memberi kita sebuah narasi yang jelas, lengkap dengan tokoh jahat, rahasia besar yang tersembunyi, dan yang paling penting, rasa aku tahu sesuatu yang orang lain gak tahu. Dan mari kita jujur, perasaan eksklusif seperti itu kadang rasanya menyenangkan kan? Jadi, kesimpulannya, apakah cuaca benar-benar dimanipulasi oleh konspirasi global? Jawaban seriusnya, sampai saat ini, tidak ada bukti kuat yang bisa mendukung klaim bahwa ada kendali cuaca skala global untuk kepentingan rahasia, seperti yang digambarkan dalam teori konspirasi. Jawaban santainya, kalaupun memang ada yang bisa ngatur hujan, tolong dong atur hujannya jam 2 pagi aja, jangan pas jam pulang kerja. Dan jawaban paling jujur dari semua ini adalah, kadang, kita sebagai manusia, lebih butuh sebuah cerita besar yang menarik daripada kenyataan yang rumit dan membosankan. Jadi lain kali, hujan turun tiba-tiba. Sebelum kamu menyalahkan mereka yang bersembunyi di balik layar dunia, ingat satu hal penting. Alam itu pada dasarnya kacau. Manusia suka mencari pola, dan teori konspirasi lahir tepat di tengah-tengah keduanya. Terima kasih sudah mendengarkan Logika Setengah Malam. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa bagikan ke temanmu yang selalu bilang, ini pasti ada yang ngatur. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga cuaca besok berpihak pada kita semua.